Sobat Kece, welcome to EJ Podcast episode 54. Yeay! Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih pada semangat semua ya. Hai semuanya, aku Brahma dan kali ini aku juga bakal nemenin kalian nih di episode kali ini. Dan aku Elaine, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak berbeda nih Sobat Kece. Sesuatu yang sering kita dengar di kampus, tapi jarang benar-benar kita dalami secara mendalam. Betul banget, kita bakal bahas tentang mitos-mitos yang ada di UGM dan yang bikin penasaran sampai yang bikin merinding katanya nih. Mulai dari larangan berfoto di gedung utama UGM, sampai cerita klasik terkait dengan penunggu di kampus UGM. Tapi tenang, kita nih nggak cuma membahas soal sisi horornya aja nih. Yoi, karena kita kali ini bakal coba lihat dari sudut pandang Buddhis. Untuk itu, pada episode kali ini, kita berkesempatan ditemani oleh Romo Toto Tejamano. Selamat datang Romo, terima kasih udah meluangkan waktu untuk hadir di EC Podcast kali ini. Bagaimana kabarnya Romo? Ya, terima kasih Sobat Kece ya. Sobat Kece. Senang sekali dan saya sehat bahagia hari ini. Oke, senang sekali sih bisa dihadirin oleh Romo kali ini. Jadi Sobat Kece, di balik hal-hal mistis ini, ada banyak juga insight yang bakal kita dapat nih. Nah, sebelum kita membahas mitos-mitosnya nih, mungkin kita mulai dulu dari yang mendasar nih Romo. Karena banyak cerita mistis itu dihubungkan dengan adanya makhluk yang tidak kasat mata nih Romo. Iya Romo, kayak arwah, penunggu, roh gentayangan, gedru, dan lainnya itu yang ada di sekitar kita gitu loh Romo. Nah, dari pandangan Budi sendiri, apakah makhluk-makhluk itu memang benar-benar ada dan apakah makhluk itu benar-benar mengganggu manusia gitu loh Romo? Ya, saya berbicara dari perspektif Buddhisme dan berdasarkan teks ya. Karena saya sendiri tidak punya kemampuan untuk menghadirkan di sini. Waduh, jangan dong. Jadi kalau berdasarkan teks Tipitaka yang selama ini saya pelajari dan kita belajar tentang Buddhisme kan memang manusia itu tidak hidup hanya sendirian ya. Kita mengenal ada 31 alam kehidupan ya. Kita bisa membaginya menjadi alam bahagia dan alam menderita atau dugati dan sugati. Kalau orang sekarang nyebutnya surga dan neraka. Tapi sebenarnya ya dugati atau alam-alam menderita itu kalau dalam agama Buddha ada 4. Ya. Ada yang pertama itu namanya alam setan, atau alam peta atau preta. Kemudian ada alam asura. Alam asura ini alam raksasa atau mungkin bahasa sekarang ya jin gitu ya. Kemudian ada alam binatang. Ya, alam binatang. Dan kalau binatang kan masih kelihatan, kita masih bisa lihat ya. Dan alam neraka. Nah, jadi ada 4 itu ya, yang dikatakan sebagai alam penderitaan. Yang boleh dikatakan lebih banyak penderitaannya, karena hewan itu juga ada bahagianya, tapi sedikit kalau dibandingkan dengan alam di atasnya, yaitu alam manusia ya. Di tengah-tengah itu alam manusia. Nah, lalu di atasnya alam manusia, ini kalau kita membayangkan alam itu bertingkat-tingkat gitu ya. Jadi ada 26 alam surga. Jadi banyak sekali toh alam surga. Ada yang mau berangkat duluan? Ya. Nah, lalu alam-alam yang tadi kamu sebutkan ada mungkin alam asura atau alam arwah gentayangan. Nah, itu tadi masuk di dalam alam peta namanya. Jadi peta ada satu kitab namanya Peta Watu. Watu itu artinya cerita. Cerita-cerita tentang alam hantu kelaparan, alam hantu gitulah. Jadi ada yang misalnya tanpa kepala, ada yang hanya kepala saja, ada yang bertubuh ular berkepala manusia. Ya itu cerita-ceritanya seperti itu. Nah, hal-hal itu kan yang umumnya ya kemudian membuat orang itu takut ya kalau misalnya dengar atau pernah diceritain, oh di sana itu ada sugus, tahu enggak sugus? Pocong. Orang Timur itu sugus.
Wah, itu atau ada Mbak Kunti. Ya, itu dalam agama Buddha yang masuk sebagai alam penderitaan di alam peta atau pret. Ya, itu jadi kalau dalam perspektif Buddhis ada 31 alam kehidupan, yang ada alam bahagia, ada alam menderita. Manusia itu tengah-tengah ya, dia ada menderitanya juga ada bahagianya. Ya gitu. Kalau yang alam bawahnya tadi banyak penderitaannya, tapi ada juga sedikit kebahagiaannya. Kalau yang alam surga atau alam dewa kita nyebutnya itu banyak bahagianya, sedikit penderitaannya. Gitu. Ternyata banyak juga ya hal-hal terkait dengan, roh-roh ini ada di kitab Tripitaka. Hmm. Mungkin kita bisa langsung ke mitos-mitosnya nih Romo, mitos-mitos terkait, yang berseliweran di kampus UGM. Nah, yang pertama itu kita mulai yang paling terkenal dulu nih Romo, dan mungkin ini lebih tidak menakutkan karena Oh. lebih ke arah kayak konon katanya kalau mahasiswa foto di depan gerbang UGM yang sekitaran bundaran UGM itu sebelum lulus nanti lulusnya bakal lama. Jadi kayak skripsinya bakal tertunda terus gitu Romo. Itu justru jauh lebih menakutkan. Karena nanti orang tuanya nggak bisa ngamuk. Kalian nanti nggak dikasih uang, lebih menakutkan. Ya nggak? Iya. Betul nggak? Nggak salah sih. Betul kan? Nah, ya ada pandangan kan mungkin kalau yang namanya mitos di mana-mana itu ada. Ya, kita apalagi di Jawa misalnya ya itu banyak sekali mitos-mitos. Di Eropa mungkin itu yang juga orangnya kelihatannya rasional-rasional tuh juga ya kan atau di UGM yang sebagai kampusnya para akademisi itu tempatnya orang-orang akademik ya juga mempercaya adanya mitos-mitos itu kan. Jadi yang namanya mitos tuh ya memang di mana-mana terjadi. Misalnya ada apa itu kalau di hotel tuh nggak boleh ada angka 4, ada angka yang 13, macam-macam tergantung dari daerah-daerah mana atau negara-negara mana itu beda-beda loh ya. Kemudian kalau misalnya pergi ke suatu tempat nggak boleh pakai baju warna apa tertentu itu Kayak di pantai selatan tuh warna hijau. ya kalau sana misalnya hijau. Iya. Nanti kalau hijau bisa dapat hal-hal yang negatif di sana gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya berfoto di depan gerbang utama gitu ya. Lalu nanti skripsinya dipersulit. Nah, itu perlu dilakukan riset sekali lagi. Ada nggak teman-teman sobat kece ini yang yang skripsinya lama? Apakah dia dulu foto? Ini menarik kan? Coba nanti sobat kece, teman-teman kamar di sini yang kira-kira skripsinya lama. Waduh. Itu ditanya dulu kamu foto di sana nggak? Enggak. Oh nyatanya enggak aja dia bisa lama tuh. Ya lamanya itu kan bisa karena mungkin orangnya males-malesan, bisa karena mungkin tidak baik hubungannya dengan dosen gitu ya. Nah jadi ya sekali lagi yang namanya mitos-mitos itu di suatu tempat banyak ya. Lalu bagaimana sikap sebagai seorang Buddhis? Kita ini eh, bukan kemudian sepenuhnya percaya, tapi juga bukan sepenuhnya menolak. Jadi dalam arti apa? Dalam arti kita ini harus rasional dulu ya. Kalau perlu tadi karena ini kan komunitas akademik ya kan, jadi di riset kalau perlu itu malah bisa jadi topik yang menarik itu mungkin gitu sih. Kalau menurut pandangan saya harus itu di riset. Jadi di riset kecil-kecilan aja nggak apa-apa. Nanti ada yang susah skripsinya bener nggak kamu karena dulu foto di sana. Nah gitu. Tapi juga ada bahayanya begini. Kalau misalnya, wah aku nggak percaya. Atau kemudian dia foto di sana dan ternyata nanti ya, wah dia susah skripsinya. Wah itu nanti kan orang akan menghubungkan, wah dulu karena dia foto di sana lalu menjadi skripsinya susah loh. Padahal ya karena orangnya malas aja sih sebenarnya. Gitu sih. Nah, mitos ini memang kedengaran lucu sih Romo. Tapi pengaruhnya memang cukup kuat di kalangan mahasiswa sampai akhirnya mereka
jadinya nggak berani untuk foto di gerbang utama UGM. Nah, mungkin kita bisa masuk langsung ke mitos yang kedua. Ini tuh kisah klasik yang melegenda di UGM. Katanya tuh di gedung pusat UGM itu ada sosok pria Belanda yang namanya Meneer Joseph itu sering terlihat malam-malam di sana. Ya Romo, bahkan katanya banyak cerita dari mahasiswa itu kayak katanya Bapak itu masih menjaga gedung itu gitu. Istilahnya menjaga gitu ya. Nah, kalau dengar kisah ini kan kadang kita juga jadi mikir kan. Dia tuh kenapa masih di situ? Mungkin apakah ada urusan yang belum kelar atau karmanya masih emang seperti itu gitu. Gimana Romo? Ya, dalam ajaran Buddha kan ini ya yang harus kita pikirkan juga bahwa pikiran itu adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pendahulu, ya. Jadi pikiran ini sebenarnya yang menciptakan begitu banyak hal, ya. Kalau nanti kita dengar sesuatu, lalu pikiran kita akan mengkerit-kerit nanti. Wah, lalu kadang-kadang kita menghubungkan, ya. Nanti begitu ada lewat di tempatnya tadi, ya, ada kakek-kakek jalan, wah itu juga kan. Dan ingat juga dalam Buddhisme kita ada satu prinsip kan, prinsip belajar Dharma itu kan namanya Ehipasiko. Tahu kan Ehipasiko? Ya, kita datang lihat buktikan. Gimana kalau malam ini kita ke sana? Menarik tuh. Kebetulan Nanti kita nanti kita tanyain, kamu ini apa belum ikhlas di sini? Atau diundang di sini aja? Boleh sih. mungkin saya yang digantikan Romo nanti Meneer Josephnya di sini. Ya, tapi begini, apakah itu juga karena mungkin karena kemelekatan? Ya, saya tidak menjudge itu ya. Apakah yang namanya siapa tadi Menir Meneer Joseph. Menir Joseph tadi karena ada kemelekatan tidak tuh ya? Itu urusannya si Menir ya. Tapi dalam pandangan Buddhis memang pikiran terakhir saat meninggal itu menentukan di mana dia akan terlahir. Nah, ada satu kisah dalam ajaran Buddha ya. Ada seorang biku, muridnya Sang Buddha itu, yang dia itu kan ngefans banget dengan Sang Buddha. Wah, sebagai gurunya. Dan dia kepingin memiliki jubahnya Sang Buddha. Wah, dan kalau kamu misalnya ngefans sama Blackpink ya gitu kan. Iya. Wah, kamu kan pengen dapat sesuatunya dari Blackpink. Entah itu tanda tangannya, entah itu fotonya, entah itu apanya ya kan. Iya, kayak Ya. Jersey Ronaldo gitu. Wah, ya kan. Kalau saya kan orang Liverpool jadi ya. Kemarin kalah tuh Romo. Menang 5-1. Oh ya, menang ya. Kalau sama MU kok kalah Romo. Itu aib kalau itu ya. Jadi nggak pernah yang namanya kalah sampai 7-0 itu nggak pernah. Oke, ya. Nah, jadi gini, pikiran yang terakhir itu menentukan di mana nanti kita akan lahir ya. Nah, seorang biksu itu dia pengen sekali dapat jubahnya Sang Buddha. Nah, akhirnya ketika beliau meninggal, beliau itu terlahir sebagai kutu di jubahnya ya, di jubah. Karena melekat pada satu tempat. Itu cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua itu yang tentang Cula Karnawi Bangga yang kemudian jadi relief di Borobudur itu. Itu kan karena ada seorang bapak-bapak yang kaya waktu mau meninggal itu dia mengatakan, aduh nanti kalau aku meninggal gimana ini uangku, gimana rumahku, gimana keluargaku, gimana ini. Akhirnya setelah dia meninggal terlahir sebagai anjing penjaga di keluarga itu. Nah, dari teks ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa memang kemelekatan pada sesuatu itu, kemelekatan itu bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Ya, kalau kamu pernah membaca bukunya Natalia Sunaidi tentang Journey to My Past Life, ya, ada orang tuh yang sakit di sini, cari-cari apa penyebabnya, nggak ada sebab apa-apa. Ternyata itu kalau dipakai teknik regresi, dulu dia pernah ditusuk orang sampai meninggal dan pikiran terakhirnya tuh meratapi di bagian sini. Lalu pada saat dia lahir dia sini tuh sakit. Atau kadang-kadang bisa menjadi tanda lahir. Nah, kayak gitu. Jadi ketika seorang mau meninggal itu
terlahir selanjutnya di mananya itu tergantung sama pikiran yang dia bikin. Iya, pikiran terakhir itu sangat menentukan. Makanya kan kalau kamu pernah dengar siaran-siaran orang meninggal itu kan telah meninggal dengan tenang gitu ya. Karena harapannya pikiran terakhir itu tenang gitu loh. Jadi kan nggak ada dikatakan telah meninggal dengan memberontak-berontak gitu. Ya, makanya itulah pentingnya kalau ada orang yang mungkin mau meninggal atau orang yang kelihatannya sudah kok mendekati akhir itu kan kita memberikan doa supaya pikirannya itu tenang. Pada saat pikiran tenang, dia kalau mau meninggal dan terlahir, dia bisa terlahir di alam yang berbahagia. Harapannya kan begitu. Makanya kan kalau bisa jangan malah nangis-nangis di situ, malah apa nanti orang mau meninggal, wah malah kepikiran akhirnya bisa lahir di alam yang rendah gitu. Oke. Nah, terus ada mitos lagi nih Romo. Judulnya tuh Hantu Asrama Bulak Sumur Residence. Hmm. Ini asrama putri ya? Ya, Ya, asrama putri. Hmm. Nah, cerita ini banyak versinya, tapi beberapa mahasiswa asrama tuh bilang suka denger. Harusnya mahasiswi dong. Oh iya, mahasiswa. mahasiswi bilang ada mendengar suara langkah kaki di lorong atau kadang bayangan lewat kamar, tapi kamarnya tuh udah kosong, nggak ada orangnya gitu. Gitu. Jadi ada dalam neuroscience itu namanya confirmation bias. Nah, Ya, pernah dengar kan? nah. Jadi pikiran itu mencari-cari untuk mengkonfirmasi sesuatu yang sebenarnya nggak benar, tapi karena ada fenomena tertentu lalu dia menghubung-hubungkan. Misalnya, saya dengar langkah kaki. Wah, karena saya pernah mendengar ini tentang cerita ini, lalu begitu mendengar langkah kaki itu, wah itu pasti adalah ini. Nah, gitu-gitu. Atau tadi kalau misalnya kita lewat di satu tempat yang konon ceritanya di situ ada makhluk tertentunya. Wah, ada bergerak-gerak gini. Wah, wah itu pasti hantunya. Ternyata itu daun yang jatuh. Ternyata apalah itu loh. Seperti itu pikiran tuh selalu mencari pembenaran-pembenaran ya. Untuk kalau melihat apalagi kalau sudah apa dikooptasi oleh ketakutan itu kadang-kadang ya dengan sangat mudah kita lalu menghubungkan dengan hal-hal yang negatif. Berarti itu pengaruhnya juga ke pikiran manusia juga, kembali lagi ke pikiran manusia. Nah, untuk mitos yang keempat ini juga ada hubungannya nih Romo, tapi ini masuknya ke arah agak puitis. Nah, katanya jika seseorang menyanyikan lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik, nah pada malam hari itu nanti ada sosok yang bakal muncul gitu Romo katanya. Ya. Sekali lagi misalnya kita analisa aja, lagu Gugur Bunga itu biasanya dinyanyikan pada saat apa? Pada saat berduka. G30S ya gitu kan ya kan biasanya. Oh, ya. Terus kan pada saat sedih-sedih itu dinyanyikan itu atau pahlawan meninggal, kan asosiasinya jadi pikiran kita terbawa pada sesuatu yang menakutkan kan. Nah, lalu apalagi pakai apa itu namanya alat musiknya itu yang wah mendayu-dayu dan lihat seperti menyayat-nyayat hati gitu. Nah, pikiran-pikiran yang seperti itu bisa mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi keadaan pikiran kita yang kemudian seringkali tadi confirmation bias ya. Lihat sesuatu yang mungkin bukan tapi kemudian kita mengukur karena tadi kamu itu menyanyikan ini jadi kan itu muncul. Ya, apakah itu benar? Benar, bisa tidak benar. Sekali lagi ya. Jadi kita tidak menghakimi bahwa oh itu enggak ada hubungannya. Belum tentu. Saya tidak punya kemampuan untuk memastikan itu. Tapi kalau dari perspektif yang misalnya neuroscience, tadi kita bisa lihatnya bahwa itu ya karena pikiran kita itu sudah dibawa kepada informasi-informasi yang tadi menakutkan, kemudian nada-nadanya juga nada-nada yang melo, kemudian sedih, gugur bunga, itu ada peti-peti, ada apa gitu kan kalau kita lihat film-film yang misalnya Anda pernah dokumentasi G30S itu kan wah ya sedih lah bawaannya tuh sedih dan menakutkan kalau dulu apalagi kalau saya dulu ya zaman dulu kan nonton film itu sampai kan kira-kira jam 2 pagi. Iya. Terus terakhirnya pakai lagu itu. Wah, katanya juga ngeri juga ini. Mau nonton jadi kepikiran juga. Nanti ada suara, wih, gitu wah aja gitu. Langsung pikirannya kemana-mana ya. Betul. Nah, mungkin karena tadi udah mitos keempat, kita langsung lanjut ke mitos yang terakhir. Nah,
kita bakal bahas salah satu mitos yang paling romantis di Jogja Wih. gitu. Nah, konon katanya jika seseorang meminum air di Selokan Mataram, ya akan bisa kembali lagi ke Jogja. Cuman kalau dipikir-pikir emang agak lucu sih, Romo. Yang lucu. Cuman Minum. Kita udah ketawa ya. Coba kamu ke dekat gitu ke sana. Kamu lagi makan nasi saya ambil gitu. Lucu juga ya. Kalau menurut saya lucu juga. Tapi ya mungkin kalau mau dicoba apa gimana? mungkin orang lain bakal nyoba, cuman saya kayaknya enggak. Enggak dulu sih. Tapi bisa saja air selokan Mataram itu mungkin ada juga yang masuk ke apa lalu masuk ke tanah kemudian disedot lagi. Nah, bisa juga kan nanti. Nah, soal bahwa kita nanti kembali ke Jogja atau tidak kembali ke Jogja lagi, ya itu kan kita tidak tahu ya, semua anicca, tidak ada yang kekal. Kita mengatakan saya tidak mau kembali lagi ke Jogja. Wih, nyatanya bisa dapat orang pacar orang Jogja, Iya, atau bisa. istri orang Jogja, atau suami orang Jogja, bisa saja. Atau dulu waktu itu saya di UGM ada makanan itu dan rasanya saya pengen coba datang lagi dia ke sana atau saya pengen bikin usaha di sana karena di Jogja belum ada nih yang kayak gini kayaknya dulu kalau anak-anak UGM itu belum pernah nyoba deh saya mau coba nah, bisa saja seperti itu jadi kita yakin bahwa segala sesuatu itu kan tidak kekal ya kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak akan kembali ke Jogja. Oh, bisa saja Anda akan kembali ke Jogja. Atau sama dengan, oh saya pengen kembali ke Jogja. Ya bisa juga tidak kembali ke Jogja. Ya itu kita tidak bisa dengan pasti memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau tadi mau minum air selokan Mataram ya boleh dicoba lah itu untuk kenangan yang Kalau menurut saya itu mungkin bisa bisa aja Romo minum air Selokan Mataram terus dia pengennya nggak kembali ke Jogja kan. Terus dia keren balik ke GJIH. Itu Wah itu konyol kalau itu. Nah, ternyata di balik mitos-mitos yang beredar di UGM nih Romo, banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil ya Romo dari yang Menhir Joseph, dari yang Selokan Mataram. Habis itu mungkin pelajaran yang bisa kita dapat tuh mulai dari rasa takut, keyakinan, bahkan nostalgia itu semua itu berasal dari pikiran kita sendiri. Oh, dalam pandangan Buddhis itu bukan soal benar atau salahnya mitos itu, tapi tentang bagaimana kita menyikapi dengan sati atau kesadaran. Dengan begitu kita nggak terjebak sama yang namanya ketakutan atau keterkaitan, tapi tetap bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang itu. dan pastinya terima kasih banyak buat Romo Toto yang sudah mau hadir di sini dan terima kasih atas obrolannya yang mencerahkan kita dan lucu juga dan benar-benar membuka mata kita juga bahwa di balik cerita mistis itu ada pelajaran batin yang bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya Pasiko gitu kan. Kita harus membuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan ya ya udah nggak apa-apa lah itu. Iya. Orang Iya. kita nggak bisa melihat juga secara langsung gitu. Atau itu malah bisa jadi kalian-kalian itu terinspirasi untuk membuat alat-alat yang bisa untuk membuktikan makhluk-makhluk tadi. Wah, itu juga bisa loh. Menarik loh. Mungkin itu bisa diserahkan ke Sobat Kece yang ahli di bidangnya. Mungkin sebelum kita tutup podcast pada hari ini, dari Romo apakah ingin memberikan kesan-pesan terkait Ece Podcast hari ini? Ya, kalau kita ya, terutama karena ini teman-teman sobat-sobat GC ini kan dari komunitas akademik ya, ada salah satu prinsip dalam Buddhisme yang perlu kita pegang yaitu yang pertama tadi eipasiko. Ya, jangan hanya katanya-katanya. Kita mesti riset, bisa buktikan. Ya, kalau takut membuktikan, yo gimana ya? Ya, nggak usah coba-coba. Kalau kemudian dalam ajaran Buddha juga kita tahu ada namanya Kalamasuta ya, sebuah nasihat dari Sang Buddha yang sangat penting sekali bahwa jangan mudah percaya pada omongan desas-desus, tradisi-tradisi, logik itu juga tetap harus dipertanyakan. Nah, supaya apa? Supaya kita itu nggak mudah untuk terbawa ke hal-hal yang buruk. Tapi kalau hal-hal itu membawa ke hal-hal yang baik, ya dipercaya nggak apa-apa. Misalnya Kak, ini tips saya ya, pernah diramal misalnya, kita tuh diramal,
kamu diramal buruk. Kalau bagi saya diramal buruk, saya nggak percaya pada ramalan. Tapi kalau ramalannya baik, saya gitu. Jadi kalau itu membawa manfaat kepada diri kita, membawa hal-hal yang baik bagi diri kita, itu kita pakai. Tapi kalau itu membawa justru kita menjadi penakut, kita menjadi orangnya tidak maju, kita menjadi tidak pede, nah itu sebaiknya ditinggal. Nah, itu dia pesan-pesan yang mungkin Sobat Kece bisa catat dan semoga Sobat Kece juga bisa lihat mitos bukan cuman bikin merinding, tapi juga sebagai pengingat untuk hidup lebih bijaksana, sadar, dan juga penuh kasih. Oke, so sekian dulu episode kali ini. Buat kalian jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Create a blast With with Excel Excel Podcast. Podcast.